Oke, Mbak Rini punya penyakit punya fobia nggak Mbak Rini, punya takut dengan sesuatu gitu nggak? Ulat. Ulat. Oh, berarti sama kayak Mbak Nike ya? Mbak Nike kemarin setelah diterapi gimana? Iya, udah nggak takut. Udah nggak takut. Masa? Kemarin pas waktu panen apa ya, kalau di desa tuh namanya ungker. Nah, ungker jadi ulat itu loh, ulat. Ungker tuh panen apa Mbak? Ular. Oh, ular. Ular yang saya naik Gunung Jati ngono gitu. Oh, yang Gunung Jati. Lah terus kanca-kanca tunjimu terus aku jajal wedi apa ora ngono. Lah terus tak jajal, tak duka tangan terus tak fotoke Mas Roni biyen. Yang dikirim ke aku tuh ya. Jadi kemarin tuh gini Mbak Rini. Kemarin kan gini Mbak Nika itu kan punya fobia terhadap ulat. Iya. Ya. Jadi sebetulnya ulat itu emang gimana ya? Ya dibilang berbahaya nggak berbahaya, dibilang nggak berbahaya juga nyatanya bisa buat kita gatel kan? Iya, geli. Geli ya. Nah, kemarin cuman terapi berapa menit kemarin Mbak waktu kita terapi itu? Nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit sembuh total, permanen. Oke. Sekarang Mbak Rini pengen disembuhin nggak dengan takut dengan ulat tadi? Biar biasa aja gitu. Iya, pengen iya. Ya? Oke, sekarang gini. Bisa Mbak mau bisa coba ya? Oke. Jadi teman-teman, kali ini kita akan melakukan sesi terapi di mana Mbak Rini ini fobia dengan ulat ya. Oke, Mbak Rini mau sembuh ya? Iya. Pengen sembuh kan? Oke. Nanti kita akan sembuhkan Mbak Rini dengan metode hipnoterapi. Jadi ini nggak ada rekayasa, betul ya Mbak Rini ya? Kita ada rekayasa nggak ada ya. Jadi Mbak Rini benar-benar mau diterapi? Mau ya, oke. Mau sembuh ya? Iya. Oke. Ini untuk teman-teman di rumah bisa diperhatikan bagaimana cara mengatasi atau mengobati fobia sakit ulat. Sekarang gini, Mbak Rini ya. Mbak Rini boleh tutup mata ya, tutup mata, relax. Oke. Mbak Rini kalau misalnya nih takut dengan ulat antara 0 sampai 100 itu takutnya atau gelinya atau gregetnya itu di tingkat berapa? 0 atau 100? 100 ya, oke. Hitungan ketiga nanti benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Mbak Rini, benda itu akan berubah menjadi seperti ulat. Dan itu nyata dalam pikiran Mbak Rini. Apabila Mbak Rini paham, Mbak Rini boleh anggukkan kepala. Jadi benda apapun yang saya bawa, benda itu akan berubah menjadi seperti ulat. Apabila Mbak Rini paham, Mbak Rini boleh anggukkan kepala. Oke, 1, 2, 3. Saya bawa ulatnya nih. Apa Mbak? Oh Mbak. Gila. Apa sih Mbak Rini? Oke, gak gini Mbak Rini. Jadi ini namanya jadi ketika orang itu sudah fokus, dia bisa melihat ini seperti ulat. Padahal ini kita tahu ini adalah korek. Dan Mbak Rini melihatnya ini apa Mbak? Ulat. Oke ya. Gini Mbak Rini. Tingkat ketakutannya di tingkat berapa tadi? 100 ya. Oke. Geli. Hah? Geli ya. Gelinya itu karena apa? Iya, kan kecil gini-gini. Jalannya gini-gini. Oh gitu ya. Geli aja. Oke, gini Mbak Rini kalau misalnya dideketin nggak berani ya Mbak? Oke, gini. Megang? Nggak mau. Oke, sekarang gini, Mbak Rini, kalau misalnya binatang yang paling suka atau yang paling lucu tuh binatang apa? Menurut Mbak Rini? Panda. Oke. Hah? Kenapa suka panda? Gemes ya? Gemes? Iya. Oke. Sekarang gini Mbak Rini tiba-tiba itu ulat itu kepalanya kayak kepala panda, jadi lucu. 1, 2, 3. Oh. Ya kan? Lucu kan? Hah? Lucu kan? Apa ini Mbak? Ulat tapi kepalanya panda. Ulat tapi Kepalanya panda. lucu kan? Kalau kayak gini kira-kira Mbak Rini mau nyentuh nggak? Tetep nggak mau Ya karena masih ini ya. Tapi masih apa? Iya, dilihat agak enak Gitu ya. Tapi sudah ada lucu-lucunya ya, sudah ada panda-pandanya ya. Walaupun badannya ulat tapi kepalanya apa? Panda. Lucu kan kalau gini kan? Masa kepalanya gede, badannya kecil kan? Oke, gitu ya. Nah gini Mbak Rini. Nah anehnya sekarang kapanpun dan dimanapun ketika Mbak Rini melihat ulat, bayangan Mbak Rini ulat itu menjadi seperti panda seutuhnya. Oke, jadi ketika Mbak Rini melihat ulat, kapanpun dan dimanapun, ulat itu seperti panda dan itu lucu. Sehingga kalau lucu Mbak Rini sudah tidak sudah berani. Oke,
1, 2, 3 sekarang ulatnya sudah seperti panda. Apa ini Mbak? Panda kan? Oke. Kalau misalnya ini ulat sudah nggak takut kan? Panda itu. Panda ya? Iya. Oke. Jadi kapanpun ketika Mbak Rini melihat ulat, di dalam pikiran Mbak Rini ulat itu seperti panda. Walaupun itu ulat, tapi Mbak Rini sudah nggak takut gitu. Sudah asik gitu. Jadi kalau misalnya ini ulat, itu kayak panda kan? Iya. Kalau kayak panda kan lucu. Nggak takut kan? Nggak. Berarti sekarang udah berani megang ulatnya dong? Berani. Berani ya, coba dipegang. Ini apa Mbak? Ulat. Ulat ya? Lucu kan? Imut. Imut ya? Kayak panda. Kayak panda kan? Nah kalau gitu kan ini ya Mbak ya, sudah nggak takut ya? Jadi seandainya nanti kapanpun Mbak Rini ketika ketemu ulat sudah nggak takut kan? Enggak. Oke ya, nanti suatu saat Mbak Rini boleh megang ulat. Kalau misalnya ulat itu nggak gatel nggak apa-apa, nggak takut. Sudah berani ya Mbak ya? Berani. Oke. Lucu kan? Lucu. Apa itu Mbak? Ulat. Lucu ya? Lucu. Oke, jadi kurang lebih tadi kita sudah melakukan sesi terapi, itu udah selfie sendiri tuh udah asik ya Mbak ya. Iya. Coba sekarang pose sama ulatnya tuh yang asik tuh. Oke, oke ya. Oke, lucu ya Mbak ya. Lucu. Oke, jadi itulah teman-teman bahwasannya terapi ini real ya Mbak ya. Kita nggak ada Real. janjian. Iya. Oke, nggak ada janjian dan nggak ada rekayasa. Dan tadi Mbak Rini masih takut dengan ulat ya? Tadi ya? Iya, Tadi ya. ya. Coba sekarang ngomong ke kamera Mbak, sebelum terapi dan sudah terapi, rasanya kayak gimana? Coba ngomong kamera. Jujur banget rasanya tuh plong, terus di sini tuh udah nggak ada yang ganjel gitu. Rasanya seneng banget lah. Seneng. Tadi Terus takut. rasa fresh gitu. Tadi takut banget ya? Iya takut. Takut banget Iya. dengan ulat ya? Iya, Sekarang takut. Sekarang udah sudah nggak. sembuh ya? Oke. Iya. Jadi pesennya buat teman-teman yang takut ulat gimana Mbak? Misalnya? Teman-teman nggak usah takut ya. Ini kecil, imut. Apalagi imutnya kayak panda. Oke. Nanti bisa. Bagus. Oke.